saya bisa mencapai sesuatu, maka saya juga bisa mencapai hal itu dalam pengertian positif. Shalom saudara, apa kabar pagi ini? Baik saudara, kita mengucap syukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita boleh beribadah. Ya, mari kita manfaatkan waktu ini dengan benar-benar memberikan hati kita, pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan tujuannya adalah untuk kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Sepakat? Baik saudara, saya mau melanjutkan seri ketiga dari pembahasan kita terkait dengan bagaimana kita bisa memahami ya hikmat lokal ya, atau hikmat di mana Tuhan tempatkan kita saudara. Karena hikmat-hikmat yang ada atau kebenaran-kebenaran atau filosofi hidup yang ada di mana Tuhan menempatkan kita khususnya di Sumbawa ini ya, itu juga berasal daripada Allah saudara. Ya, hikmat-hikmat itu memang adalah olah pikir manusia, tetapi saya sangat percaya bahwa hikmat itu di dalam proses lahirnya setiap hikmat ada campur tangan Tuhan yang ada di sana. Oleh karena itu kita akan belajar seri ketiga bagaimana kita memiliki kualitas kehidupan sebagai orang percaya ya, tetapi dalam bingkai pemikiran tahu semawa atau filosofi tahu semawa ya saudara ya. Baik, dan seri yang ketiga ini ya kita akan membahas beberapa ekspresi ya, beberapa ekspresi nantinya, tetapi kita akan membaca dulu kebenaran firman Tuhan yang tetap kita jadikan dasar kenapa kita mempelajari, kenapa kita ingin mengaplikasikan kebenaran-kebenaran dari filosofi ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 5 ayat 16 ya, ayat 16 firman Tuhan berkata, demikian pula hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, jadi tujuan daripada khotbah kita ini ya adalah supaya orang-orang melihat perbuatan kita yang baik. Dan dalam konteks ini saya ingatkan kembali bahwa kata baik atau definisi baik di dalam pemikiran orang Yahudi itu selalu terkait dengan hal yang benar. Jadi ketika Alkitab Perjanjian Baru atau Alkitab secara umum membahas tentang hal yang baik, maka itu juga terkait dengan hal yang benar. Jadi kalau Alkitab mengatakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, itu juga mencakup supaya mereka melihat perbuatanmu yang benar. Tujuannya tetap ketika orang-orang di sekitar kita atau ketika orang-orang di mana Tuhan tempatkan kita khususnya di kota Sumbawa ini melihat kehidupan kita, maka mereka akan memuliakan nama Bapa kita di sorga. Sepakat ya? Itu adalah pesan misiologisnya. Itu adalah pesan misinya, supaya kita menjadi alat bagi Tuhan. Karena tidak ada orang Kristen yang mengatakan bahwa dia tidak bisa memberitakan Injil. Semua kita bisa memberitakan Injil. Paling tidak kita bisa memberitakan Injil melalui apa yang kita tampilkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita perform atau tampilkan setiap hari di dalam kehidupan kita.
perbuatan kita yang baik dan perbuatan kita yang benar. Itu menjadi materi penginjilan yang sangat ampuh bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi mari kita perhatikan ini adalah sesi ketiga, ya. Nah, kita sudah ada, pertama-tama dulu kita membahas tentang bagaimana kehidupan manusia, ya, dalam kaitannya, ya, dengan perbuatan atau pekerjaan atau dalam kaitannya dengan keberfungsian hidupnya. Kita sudah membahas tentang bagaimana filosofi Taos Mawa ini mengajarkan supaya kita bekerja, ya, di dalam konteks diri kita sendiri, ya, bekerja juga di dalam konteks ketuhanan, ya, supaya kita bisa beribadah dengan baik dan benar, juga bekerja di dalam konteks sosial kemasyarakatan. Ya, itu adalah 3 kategori besar tentang fungsi manusia di dalam pemikiran Taos Mawa. Ya, bekerja di darat atau untuk kehidupan sehari-hari. Suami dan istri punya tugas masing-masing. Tentunya kita semua harus menyesuaikan dengan masa sekarang. Ya, bekerja terkait dengan Tuhan, lakonene, ya, ibadah yang setia, berdoa, melakukan kewajiban-kewajiban kita, baik secara sakramental, yaitu seperti kita ibadah di sini, maupun secara pribadi, hubungan yang pribadi dengan Allah. Dan kita juga diingatkan untuk bekerja terkait dengan kebutuhan sosial, saudara. Ya, nah, untuk bisa melakukan semua fungsi ini, maka minggu yang lalu kita sudah membahas satu ekspresi yang harus kita miliki, yaitu to dan ila. To dan ila kalau kita gabungkan itu kira-kira berbicara tentang bagaimana manusia harus mengenal dirinya, mengenal siapa saya. Ada seorang bijak mengatakan salah satu kekacauan terbesar yang sering terjadi di dunia ini, ingat, di dunia ini, itu disebabkan karena orang-orang tidak mengenal siapa dirinya, lalu bertindak dan berbuat tidak seperti siapa dirinya. Ya, kenapa kadang rumah tangga berkelahi? Ya, gara-gara gaya hidup, betul? Kita tidak mengenal siapa diri kita. Kalau pendapatan saya cuma 3 juta per bulan atau 2,5 juta, ya, ya belilah barang-barang yang bisa terjangkau dengan pendapatan itu. Sepakat? Itu namanya mengenal diri, tahu diri. Ya, tahu diri. Ini nilai yang positif. Di masyarakat kadang-kadang kata tahu diri ini dipahami secara negatif, betul nggak? Oh, nggak tahu diri. Mari kita pahami ini dalam rangka bingkai pemikiran positif. Saya tahu diri saya siapa. Ya, kalau saya tidak bisa membeli sepatu Nike yang harganya jutaan, ya belilah sepatu ATT. Tahu sepatu ATT itu? Yang dulu angkat tinggi-tinggi itu. Ya, jangan malu. Amin. Itu namanya saya mengenal diri saya. Sama Sivan waktu saya kecil, sekolah dasar, bapak saya hanya mampu membelikan waktu itu sepasang sepatu dengan harga 500 rupiah. Itu sepatu karet itu. Ya, itu saya pakai, tidak ada masalah. Walaupun kadang kaki lecet, betul nggak? Sepatu yang dari karet itu tahan air, saudara. Cuman kalau kemasukan air ributnya minta ampun. Cek. Gitu kalau kita cara, betul? Apli pasti punya lebih dari 4 ini. Itu namanya tahu diri. To dan ila, memiliki rasa malu. Kalau saya malas, malu dong saya sama yang rajin, betul? Kalau saya tidak berhasil, ini dalam bentuk positif ya, bukan iri hati. Kalau saya tidak berhasil, malu dong saya sama mereka yang berhasil. Bagaimana supaya saya berhasil? Itu to dan ila. Dan pagi ini saudara-saudara, kita akan belajar, ya, 4 ekspresi, ya,
ada di 2 kategori, 4 ekspresi. Masih mengadopsi filosofi orang Sumbawa ya. Yang pertama saudara, agar kita bisa menjadi pribadi yang melakukan tugas dan kewajiban kita dengan baik dan benar, maka kita diperkenalkan dengan istilah bau marua dengan. Dengan apa dengan? Dengan. Bau marua dengan. Ya, ini adalah ekspresi kesederajatan. Artinya begini, bau marua dengan, lalu satu lagi, bau batempu ke dengan. Ada 2 ekspresi, dan kedua ekspresi ini sedang mengajarkan kita bahwa manusia itu memiliki derajat yang sama. Memiliki derajat yang sama. Dengan memahami bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama, maka kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa kita tidak boleh memperlakukan manusia semena-mena, betul? Firman Allah berkata apa? Kasihilah sesamamu manusia. Jadi nilai yang ditampilkan di sini ya, bau marua dengan dan bau batempu ke dengan. Ya, ini sesuai dengan kebenaran firman Allah. Bagaimana kita memandang orang lain sama dengan diri kita. Saya tidak boleh merendahkan orang lain, ya, karena dia lebih sedikit uangnya dari saya. Nanti ini juga kita bisa tarik kepada, kalau teman saya bisa mencapai sesuatu, maka saya juga bisa mencapai hal itu dalam pengertian positif. Ingat ya, saya berbicara dalam pengertian yang positif, bukan iri hati. Jadi waktu kita ingin seperti orang lain, bukan dalam bingkai iri hati, bukan. Bukan dalam bingkai bahwa kita mengingini apa yang dipunyai orang lain, bukan. Tetapi dalam bingkai yang positif. Dengan menyadari bahwa saya dan dia sederajat diciptakan Tuhan. Betul? Dan kita tidak bicara bentuk. Maknanya begini, kita tidak bicara bentuk, artinya gini. Kalau si A bulan yang lalu bisa membeli motor NMAX, maka saya juga harus bisa beli motor NMAX. Bukan itu maksudnya. Bukan. Kita sedang bicara nilai. Kalau si A bisa mencapai sesuatu dalam bentuk tertentu, saya pun bisa mencapai sesuatu yang berguna bagi saya dalam bentuk tertentu. Sepakat? Ya, itu maksudnya. Saya adalah manusia yang sederajat dengan dia. Oleh karena itu, pencapaian-pencapaian orang lain itu juga bisa saya capai, bukan dalam rangka bahwa saya iri sama orang itu, bukan pula dalam rangka bentuknya yang saya inginkan. Kalau dia punya rumah 5 pintu, saya juga punya rumah 5 pintu, bukan. Tetapi dalam rangka menyerap nilai bahwa dia bisa berhasil, maka saya pun sebagai manusia yang sederajat diciptakan oleh Tuhan, saya pun bisa berhasil. Bisa ditangkap ya nilai ini ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat sebentar ya. Perhatikan. Pertama, bau marua dengan. Ya. Kalau diterjemahkan secara terminologis itu harfiah apa sih? Yo, yang Sumbawa, yang bisa di Sumbawa ini. Ibu Ocha, bau marua dengan secara terminologis harfiah apa? Mengerti kawan, memahami kawan, bisa bergaul dengan kawan, bisa menyesuaikan diri dengan kawan, bisa menempatkan diri dengan kawan. Kira-kira begitulah maknanya. Jadi nilai ini berbicara dalam pengertian positif, dapat mencapai kondisi seperti yang dicapai oleh kawan-kawannya. Itu yang tadi saya bilang. Kenapa saya bisa mencapai sesuatu yang kawan saya bisa capai? Karena saya sederajat dengan dia. Saya tidak ada bedanya dengan dia. Saya diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah.
Dia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Tuhan memberikan kepada dia kemampuan-kemampuan. Tuhan juga memberikan kepada saya kemampuan-kemampuan. Ketika dia berhasil mencapai sesuatu dalam hidupnya yang berguna buat dia, maka saya pun dengan kualifikasi yang Tuhan berikan kepada saya pun bisa berhasil mencapai sesuatu yang berguna buat saya. Tidak harus selalu sama loh bentuknya, betul? Makanya ini kita bahas dalam bingkai yang positif. Ini tidak berbicara tentang iri hati. Ini tidak berbicara tentang dengki. Ini tidak berbicara tentang apa? Cemburu. Bukan. Ini berbicara tentang motivasi yang positif. Kalau dia bisa berhasil, kalau dia mempunyai pendidikan yang baik, kalau dia mempunyai ekonomi yang baik, maka saya sebagai insan yang Tuhan ciptakan dengan kualitas-kualitas sama seperti dia, saya pun mampu memiliki pendidikan yang baik, saya pun mampu memiliki kondisi ekonomi yang baik. Kira-kira begitu. Tentunya di dalam proses itu akan terjadi fluktuatif ya. Ini tidak berjalan linear lurus kayak gitu. Tetapi nilainya kita tangkap. Sepakat? Nilainya kita tangkap. Ya. Jangan bilang kalau ada orang mencapai sesuatu lalu kita diskusi, wah orang itu hebat ya. Bagaimana dengan kita? Alah saya mah apa adanya. Ya jalan-jalan, lari-lari, jatuh-jatuh gitu aja. Toh Tuhan memberkati saya. Dikutip lagi Mazmur 127. Bahwa Tuhan akan memberkati engkau pada waktu tidur. Loh, ada kan? Sering itu dikutip dalam konteks yang salah loh. Bahkan oleh orang-orang Kristen sendiri. Tuhan kita penuh kasih. Bahkan pada waktu engkau tidur, engkau pun akan diberkati. Mari kita tidur bersama. Sepanjang hari, jangan bangun-bangun. Tiba-tiba Tuhan munculkan kita bangsa, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, maka datanglah kemiskinan seperti pasukan yang menyerbu. Waduh, gawat ini, yang benar mana ini? Iya kan? Jadi bau marua dengan itu bicara tentang bagaimana saya meniru teman saya dalam pengertian yang positif. Apa yang dia capai, apa yang dia lakukan yang positif, saya pun bisa melakukannya. Kalau dia bisa berguna bagi keluarganya, saya pun bisa berguna buat keluarga saya. Bukan buat keluarga dia. Jangan nanti dia berguna bagi keluarganya, saya juga berguna buat keluarganya. Bukan. Kan ada sekarang tuh seringkali di short video kan, ada dua pasangan makan di restoran, ada samping-sampingan, pasangan yang satu nyuapin pacarnya. Lalu yang satu bilang, maksudnya pacarnya, saya juga mau disuapin. Lalu si cowok bilang, oh iya, ya biar dia disuap pasangan orang lain. Ada kan gitu kan? Bukan itu maksudnya. Kalau dia bisa mencapai sesuatu, kalau anak-anaknya bisa sekolah dengan baik, maka anak-anak saya juga bisa sekolah dengan baik. Walaupun bentuknya tidak selalu sama, betul? Walaupun semua itu tergantung pada kemampuan dan berkat-berkat Allah yang kita terima. Paling tidak nilai itu ada di dalam diri kita. Sepakat? Kalau anaknya sampai S3 ya gak harus anak kita sampai S3 kan gitu. Tetapi nilainya apa? Anaknya bisa pintar, anak saya juga bisa pintar. Amin? Itu nilai yang harus kita tangkap. Bukan iri hati. Ya? Wah, dia baru beli mobil nih, saya juga harus bisa. Pak, korupsi. Bukan itu maksudnya. Loh, ada penelitian yang berkata, kenapa para suami, ini salah satu faktor, bukan satu-satunya, itu korupsi karena kebutuhan istri. Yaitu tadi, gaya hidup tidak sesuai dengan pendapatan. Ya kalau udah korupsi besar tiang. Tapi faktor yang mendukung itu ya karena gaya hidup.
Apalagi anak-anak muda sekarang, perhatikan anak-anak muda. Kalian itu termasuk generasi yang perlu sangat waspada. Kenapa kalian harus sangat waspada? Karena kalian hidup di tengah-tengah kemudahan. Kemudahan. Sekarang mau bikin artikel apa? Tinggal masuk ke AI, ya kan? Perspektif.ai, bikin, tanya, ya, dalam bahasa Indonesia, apakah konsumerisme itu langsung muncul? Mudah sekali. Kalian, anak-anak muda sekarang harus sangat waspada, ya, dengan kemudahan-kemudahan. Sudah banyak penelitian mengatakan anak-anak muda sekarang gampang rapuh. Ditambah lagi orang tua yang tidak bisa mendidik anak. Kenapa saya ngomong gitu? Ada orang tua, anaknya dapat tantangan sedikit dia nggak tega, langsung ditolong. Dia tidak bisa membiarkan anaknya menyelesaikan persoalan sehingga anaknya memiliki hikmat. Jadi anaknya tumbuh dengan konsep pertolongan setiap waktu. Hati-hati. Ada orang tua kalau anaknya ditanya, orang tuanya yang jawab. Biarkan anak itu bertumbuh. Bukan berarti kita nggak boleh tolong anak, tapi ada spot-spot tertentu, titik-titik tertentu di mana kita harus campur tangan, betul? Tapi ada titik-titik tertentu di mana harus kita membiarkan anak berjuang. Supaya mereka tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Sekarang banyak sekali kasus anak bunuh diri. Kenapa? Rapuh. Beberapa waktu lalu ada anak SMP atau SMA gara-gara ujian sulit bunuh diri. Hanya karena ujian sekolah. Ditambah lagi orang tua sekarang suka lihat anaknya pintar sebelum waktunya. Umur 3 tahun udah bisa membaca, wah senang sekali diposting. Ketahuilah orang tua, jangan bikin anakmu pintar sebelum waktunya. Sudah ada kasus bunuh diri gara-gara mamanya suruh dia pulang sekolah les piano, habis les piano les matematika, habis les matematika les bahasa Inggris, supaya bisa ditampilkan di media sosial. Anak saya bisa loh main piano, dapat like semua. Setahun lagi anaknya mati benar. Hati-hati. Jangan bangga kalau anakmu pinter sebelum waktunya karena kita paksa ya. Kecuali itu bakat alami ya. Ada orang pinter sebelum waktunya itu bakat alami loh. Hati-hati. Didikan orang tua dan anak muda ini harus disatukan dengan baik. Kita lanjut. Jadi kalau saya melihat teman saya pandai, maka saya harus termotivasi menjadi pandai, amin. Makanya mohon maaf ya, saya tidak bicara tentang tingkat pendidikan, tapi saya tidak suka orang tidak pandai. Kenapa? Saya tidak bicara tentang tingkat pendidikan loh ya. Jangan salah tangkap. Saya tidak bicara bahwa Anda tidak tamat SD atau SMP lalu tidak pandai. Belum tentu. Saya tidak bicara tentang pendidikan. Hanya saya bilang saya tidak suka orang tidak pandai. Kenapa? Karena hari ini tidak mungkin orang tidak pandai. Masalahnya Anda mau belajar apa tidak? Betul? Apa yang kita tanya hari ini semua ada jawabannya. Tapi saya bang gak tamat SD, saya tidak tanya itu. Saya mau jemaat yang saya pimpin adalah orang-orang cerdas. Sepakat? Sekali lagi saya tidak bicara tentang tingkat pendidikan loh ya. Saya tidak bicara, saya nggak tamat SD berarti saya nggak boleh dong gereja di sini. Bukan itu maksud saya. Tapi hari ini, kalau Anda tidak pandai, Anda terlalu. Sungguh terlalu, kata Roma Irana. Ya. Saya dalam usia yang sudah tua begini pun, saya masih tetap belajar. Apa yang saya tidak tahu saya pelajari. Saya pelajari. Bapak kan punya banyak waktu, bukan soal punya banyak waktu, soal mau atau tidak mau.
Kita kalau mau pandai, ya, satu hari 30 menit kita sempatkan untuk membaca bisa, betul nggak? Tapi sampai lelah Pak, betul. Namanya mau pandai ya lelah. Mana ada orang mau pandai terus enak, ya kan? Saya pernah belajar sampai mau muntah. Itu pernah saya lakukan. Sampai mau muntah. Tapi ya memang harus dilakukan. Sepakat? Bau marwah dengan. Kalau teman saya bisa mencapai sesuatu secara positif, saya juga bisa mencapai sesuatu yang berguna bagi saya. Amin. Ini motivasi namanya, memiliki motivasi yang positif. Bukan dalam konteks iri hati, bukan. Kita lanjut ya. Yang kedua, bau batempu ke dengan. Itu apa artinya itu? Batempu itu apa? Bergaul bukan? Oh, berhasil ya. Bertemu, batempu itu bertemu tapi dalam konteks tertentu secara semantik. Itu bisa kita maknai sebagai bergaul, bersosialisasi. Ya, bau batempu ke dengan. Itu dapat bergaul, berkecimpung dengan orang lain, mampu menempatkan diri dengan benar. Nah, ini mengikis tentang strata sosial. Kadang ada orang yang punya sesuatu yang kaya tidak mau bergaul dengan mereka yang kurang punya. Itu nggak usah di luar gereja, di gereja ada itu. Syukurlah di antara kita belum ada yang kaya. Nanti kalau Anda kaya, jangan pernah menganggap orang yang kurang kaya itu tidak sederajat. Ingat tadi ini dua pesan ini bicara tentang kesederajatan, sederajat kita. Jangan karena uang kita berbeda banyaknya, lalu Anda tidak sederajat dengan saya. Itu kan terjadi kan? Jangan karena HP-mu iPhone, lalu engkau anggap rendah mereka yang punya HP apa? Nah itu dah nanti saya sebut bahaya ya. Betul? Tidak boleh. Jangan melukai hati orang lain dengan apa yang kau punya. Lalu kita bilang, uang saya, keringat-keringat saya. Jangankan kita orang percaya, Departemen atau Kementerian Perpajakan aja itu melarang kok anggotanya bergaya hedonis, betul nggak? Makanya klub moge dibubarkan, betul? Loh, betul itu uangmu, kata Menteri Keuangan. Betul itu uangmu, tapi nggak pantas dilihat orang. Anda itu pegawai perpajakan, betul? Kita tidak punya hak sebebas-bebasnya menggunakan apa yang kita miliki. Ingat itu. Jangan pernah keluar dari mulut kita keringat-keringat saya. Ya memang bener lah kalau kita keringat masa minjem keringat orang. Tapi sebagai orang Kristen, kita harus bisa menyesuaikan diri dalam segala keadaan. Amin. Pas engkau punya, jangan tonjol-tonjolkan kepunyaannya. Jangan sombong, jangan berubah. Ada kata bijak mengatakan, kalau engkau kaya, ya, jangan berubah. Sepakat gak ya? Jangan nanti kalau kita Tuhan berkati jadi kaya, yang tadinya kita sebelum kaya datang ke gereja, selamat pagi, shalom, megang panjang shalomnya kan. Begitu kita kaya, terus duduk di depan. Kenapa? Karena saya udah kaya. Debu sedikit nggak boleh, langsung bisa. Jangan berubah, amin. Tetaplah sama. Jangan nanti kalau kita udah mengendarai mobil Pak Jero misalnya. Sport. Lalu kita ketemu jemaat di jalan yang pakai Honda bebek.
Loh, Pak, Allah dibikin-bikin contohnya. Saya tidak bikin-bikin itu kisah nyata. Memang nggak di gereja ini karena kita belum ada yang punya Pak Jero. Memang mobil-mobil itu banyak aslinya dari Jawa. Pak Jero itu benar. Apa tadi? Panas. Coba jeruk. Panas luar dalam. Ada sedan Baleno dulu, itu gara-gara dipinjam tetangga, dibalik-balikin, Baleno, taruh sedan itu namanya Baleno, masih memang dari Jawa. Jangan ya, kita harus bisa menempatkan diri dengan benar. Jangan karena kita lebih tinggi sedikit, ada gotong royong, langsung tutup pintu semua. Jangan. Nggak lebar saya. Masa saya orang punya uang disuruh masuk got? Emang kalau Anda masuk got, kalau saya masuk got, uang Anda langsung habisin? Kan enggak kan? Kalau Anda dihormati orang, biarpun Anda masuk got, orang tetap hormat sama Anda. Masih ingat kalimat bijak zamannya Ahmad dulu? Emas, kalaupun dimasukkan lumpur tetaplah emas. Ya, jadi Bau Batu Puke dengan bergaul memiliki peran sosial. Supaya apa? Orang Kristen harus memiliki peran sosial. Supaya orang lain melihat perbuatanmu yang baik. Lalu mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Jangan nanti gak usah harap dah. Kenapa? Kristen dia gak akan datang di kerja bakti dia. Gak akan datang. Pasti ada aja alasannya. Ya meler lah, sakit mata seperempat lah. Maksudnya satu matanya sakit tapi cuma setengah, kan seperempat. Sakit gigi lah, padahal giginya udah ompong semua. Kumis bengkak lah dan sebagainya. Ada aja alasannya. Dan yang paling menyakitkan itu dihubungkan dengan orang Kristen. Makanya kita menjadi orang Kristen itu harus benar-benar menempatkan diri kita dengan tepat di masyarakat, bergaul. Juga harus dengan benar. Tidak semua pergaulan harus kita ikuti. Kita harus pilih pergaulan, betul? Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan nanti saudara ada orang kumpulan minum-minum, udah tahu di sana minum-minum, saudara juga ikut di sana. Kecuali saudara tahan. Tidak tergoda. Lah kalau tergoda, langsunglah kita nyanyi gara-gara sebotol minuman kau jalan sempoyongan. Gara-gara sebotol minuman engkau jalan sempoyongan. Ada lagunya tuh ya. Jangan. Kecuali kita tahan tuh. Kita ada di tengah-tengah orang yang minum, tapi kita berani menolak untuk tidak minum, gak apa-apa, betul? Kenali dirimu, kamu tahan tidak? Ya, maunya kita sih menjadi berkat di sana, tapi karena kita nggak tahan, kita yang diberkati dengan minuman. Ya kan, hati-hati. Itu namanya kita memilah dan memilih pergaulan. Jadi ketika kita belajar tentang Bau Batu Puke dengan itu, kita sedang belajar tentang bagaimana orang Kristen seharusnya mampu menempatkan dirinya dengan benar dan tepat di tengah kondisi sosial yang ada, di masyarakat, di keluarga, di gereja, dimanapun yang sifatnya sosial, kita bisa menempatkan diri dengan tepat. Sepakat ya? Ini nilai yang mulia kan? Luar biasa dan tidak bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Selanjutnya, ya. Yang kedua yang mau kita bahas adalah balong dan bakaralon. Ini adalah ekspresi perwakilan Tuhan. Artinya gini loh, kita semua adalah diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Maka seharusnya kita menampilkan sifat-sifat yang berasal dari
Tuhan. Ya, mengerti ya? Kita seperti duta. Saudara tahu makna duta? Duta besar. Duta besar itu mewakili sebuah negara di negara lain. Apapun yang dikatakan oleh duta besar, itu adalah perwakilan dari negara dari mana dia berasal. Itu namanya duta. Makanya Indonesia dengan semua negara yang memiliki hubungan bilateral. Bila itu berarti dua ya. Indonesia dengan negara mana? Hubungan bilateral. Mereka selalu mengirimkan duta besar. Supaya apa? Di sana duta besar tugasnya mewakili Indonesia dalam segala hal. Makanya kalau ada sesuatu terjadi terkait dengan warga negara Indonesia misalnya di Jerman, yang dihubungi siapa? Duta besarnya. Ada apa ini? Bagaimana ini? Duta besarnya dulu. Jadi kita adalah duta. Saya adalah duta besar kerajaan Allah. Amin. Kenapa? Kembali lagi kayak tadi. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, supaya mereka melihat perbuatanmu yang benar. Baik dan benar itu adalah sikap atau sifat daripada Allah. Kita mewakili Allah di bumi ini. Sepakat? Ya, saudara dan saya adalah wakilnya Tuhan. Oleh karena itu, kita mau bahas ini secara singkat. Balong. Balong secara umum dalam bahasa Sumbawa kita kenal dengan makna baik. Dan ini ketika kita membahas pagi ini di dalam konteks pemikiran orang Sumbawa, maka balong ini terkait dengan kebaikan yang memiliki nilai. Ya, yang memiliki nilai, valuable. Memiliki nilai. Karena banyak kebaikan yang tidak memiliki nilai. Betul? Banyak ya? Memberikan uang kepada pengemis itu sekarang bukan kebaikan yang bernilai. Bahkan itu dilarang oleh undang-undang. Kemarin baru ditemukan ada pengemis, oh ternyata hartanya melimpah. Baru ditemukan di Jawa Barat, baru minggu lalu. Banyak sekali hartanya. Jadi jangan bangga lagi sekarang kalau kita memberikan uang sama pengemis. Bahkan kita menjadi turut membantu menyengsarakan orang secara sosial, membentuk mental dia menjadi pengemis. Jadi kalau ada yang minta-minta sama saudara, jangan kasih, jangan maki juga. Nggak perlu diam aja, jangan kasih. Nggak perlu komentar. Nah, karena memberikan kepada pengemis hari ini bukanlah bentuk kebaikan. Kalau dulu ya, betul? Makanya bentuk itu bisa berbeda kan? Kebaikan tidak boleh hilang, tapi bentuknya bisa berbeda. Kebaikan yang bernilai dikaitkan dengan kita sebagai orang Kristen. Kita harus religius, beriman, bertakwa, amanah. Ini istilah-istilah dalam bahasa Indonesia yang sudah diserap ya. Jadi kita tahu ini semua ya. Amanah, jujur. Ya, salah satu core value kita apa? Jujur. Lihat nih, jujur. Ya, jujur itu lawannya bohong. Dan tidak ada bohong untuk kebaikan. Semua bohong akhirnya pasti ketidakbaikan. Ya. Santun, adil, hormat, bijaksana, transparan, akuntabel, itu berarti saling bertanggung jawab. Akuntabel itu begitu. Makanya saya pernah bilang, apa definisi kerja selesai? Waduh, anak-anak yang saya didik udah gak ada di sini semua ya. Apa definisi kerja selesai? Saku ini selesai Pak. Definisi kerja selesai adalah ketika si pemberi kerja mengatakan mantap, itu baru selesai. Kalau si pemberi kerja belum mantap, kerja belum selesai. Betul? Sapu ini disapu, si pemberi kerja dari masih ada tuh debu, belum mantap, ulang, berarti kerja belum selesai. Ya, itu namanya akuntabel, bisa mempertanggungjawabkan ini kerjaan saya selesai. Ulet,
memiliki daya juang, pantang menyerah, bekerja sama atau gotong royong, bertanggung jawab. Itu maksudnya kebaikan yang bernilai itu. Jadi waktu kita belajar tentang konsep balong ini, banyak sekali yang bisa kita dapatkan di sini. Orang Kristen itu harus religius dong, harus agamawi. Apa ya istilah agama Indonesia religius? Agamis. Kata agamis itu tidak selalu bersifat negatif. Jangan malu ketika bertemu dengan orang lalu berkata, apa kabarmu? Jangan malu berkata, puji Tuhan saya baik. Kita orang Kristen kok, betul? Puji Tuhan saya baik. Ya kan? Jangan malah ikut-ikutan istilah sebelumnya. Sekarang kan lagi tema. Kok kita nggak percaya diri dengan istilah kita? Gimana sih? Iya kan? Puji Tuhan saya baik. Itu dia. Tampilkan kalau kita religius, betul. Tapi religiusnya yang benar. Jangan kita berbuat sesuatu yang nggak benar. Karena kita orang religius, waktu kita ngomong, ya begitulah. Ya saya juga begitu. Nggak perlu. Jadi kita harus punya hikmat, kita harus pandai. Ya, balong itu bicara tentang kebaikan, tapi kebaikan yang bernilai, yang bermanfaat. Kalau engkau menolong orang, tetapi siapa yang kau tolong justru akan membuat dia terjerumus, jangan tolong. Ada kalanya kita membiarkan orang berjuang di tengah sungai yang deras, supaya dia tahu berenang. Kalau ditolong terus lama-lama nggak bisa berenang orang. Tiap kali dia jatuh, nah kalau pas dia jatuh saudara nggak ada, tenggelam orang. Betul, mati dia, tewas dia, gugur dia. Tapi ada saatnya kita mengulurkan tangan kepada orang. Hanya kita yang tahu kapan kita mengulurkan tangan, kapan kita menyembunyikan tangan. Itu kebaikan yang bernilai. Jangan salah ya. Jangan setiap orang minta tolong, saudara tolong. Saya udah pernah ngusir jemaat satu orang gara-gara dia minta tolong sama saya. Saya usir sampai sekarang dia nggak datang ke gereja. Ya serius. Saya usir langsung. Karena dia memanfaatkan pertolongan itu dan dia berdusta teman saya. Saya kan nggak ngomong, saya kan selidiki. Ya, menolong orang itu harus punya nilai. Itu karakter balong itu. Ya, oke, berikutnya bakalalo. Bakalalo. Bakalalo ini bicara tentang kebermanfaatan. Saya bermanfaat nggak buat orang? Ya, bermanfaat nggak saya buat orang? Kebermanfaatan ini banyak. Kadang kita bermanfaat, kita bisa menghibur orang, ya kan? Kadang kita bermanfaat, kita bisa memberikan masukan, nasihat. Ya, kalau saya biasanya lebih bermanfaat memberikan masukan, nasihat saya. Mungkin itu karunia rohani yang melekat dalam diri saya. Bahkan mama saya kalau salah, saya berani negur. Tapi dengan cara yang baik. Mama saya, kalau dia punya pandangan-pandangan yang salah, keluhan-keluhan yang salah, gak semua keluhan salah loh ya, keluhan yang salah, saya ajari mama, itu salah. Itu begini harus begini. Mama tidak boleh sebagai orang Kristen dari kecil dulu. Saya ajarin. Iya, Mak. Pertama saya anak mama, kedua saya di pendeta. Saya oh iya berarti. Saya ajarin. Bukan saya tidak hormat sama mama saya. Apalagi dalam budaya Batak, jangankan mama orang tua, abang aja kita ajari nggak sopan.
dalam budaya kami. Tapi itu budaya nggak boleh dipertahankan, betul? Yang seperti itu. Jadi kebermanfaatan. Apa manfaatmu bagi sesamamu? Apa manfaatmu di keluarga? Apa manfaatmu di lingkungan? Apa manfaatmu di gereja? Kita harus punya manfaat. Di gereja kita, manfaat kita apa? Apakah kita cuma duduk, ya, Debra itu datang, duduk, diam, dengar, dengkur karena tidur, lalu dulang pulang. Apakah hanya itu? Kita harus punya manfaat di lingkungan, di rumah tangga, di sosial, di gereja, harus ada manfaat. Ya. Itu mendorong kita sebagai orang percaya untuk mengatur diri kita supaya kita menjadi seorang yang berguna. Maka lalu, ya, orang percaya seharusnya bermanfaat dong bagi masyarakat. Ya. Salah satu lawas atau kalimat bijak yang ada di Sumbawa, kalau saudara pernah ingat atau pernah baca, mana si tahu sebarang kayu, lamentok senyaman ate, banan si sanak perang. Maknanya seperti ini. Siapapun kamu, tidak peduli kamu dari mana, dari daerah mana, dari negara mana, engkau masuk ke Sumbawa, selama engkau berguna dan bermanfaat, mendatangkan kebaikan, kamu adalah saudara bagi kita. Itu maknanya. Dan ini sesuai dengan kebenaran firman Allah, bahwa setiap orang percaya harus menjadi saudara bagi mereka-mereka yang lain. Setiap orang percaya harus saling tolong-menolong. Setiap orang percaya harus memiliki manfaat bagi mereka yang lain, baik bagi sesama orang percaya maupun bagi mereka yang belum percaya. Sepakat? Itu dia. Jadi ketika kita belajar tentang konsep bakal lalu, maka ada satu kata kunci di pikiran kita: bermanfaat. Saya harus bermanfaat bagi diri saya sendiri. Saya harus bermanfaat bagi keluarga dan rumah tangga saya. Saya harus bermanfaat bagi lingkungan di mana saya ada. Saya harus bermanfaat bagi gereja di mana saya menjadi anggotanya dan bertumbuh di sana. Dan saya harus bermanfaat bagi negara saya. Ini nilai yang sangat luhur, betul? Nah, kalau kita menjalankan ini semua, saya percaya kita pasti akan menjadi berkat di tanah Semawa ini. Amin. Kita akan menjadi berkat di lingkungan di mana kita ada, dan nama Tuhan akan dimuliakan melalui hidup kita. Tuhan memberkati.